Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Dea Citra Maulida dari Kustu Channel mengabarkan berita hari ini. Jakarta 21 Februari 1967. Pemerintah Orde Baru menyadari pentingnya suntikan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund. Kerjasama ini menjadi upaya penting dalam mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola ekonomi dan membuka peluang investasi asing. Sebagai anggota resmi IMF dan Bank Dunia, Indonesia memastikan semua transaksi ekonominya diakui secara internasional. Pengakuan internasional ini sangat penting. Jika transaksi keuangan Indonesia tidak diakui negara lain, aktivitas impor akan terganggu, dan hal ini dapat merugikan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota IMF membawa dampak positif yang signifikan. Indonesia mendapat bantuan dana sebesar 174 juta dolar yang akan digunakan untuk menstabilkan ekonomi serta mendukung berbagai program pembangunan. Demikian laporan mengenai kerja sama Indonesia dengan IMF yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi nasional. Terus ikuti perkembangan berita lainnya hanya di Kustu Channel. Saya Dea Citra Maulida, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekedar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda dengan saya Hilma Dona Lestari yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pada Minggu 26 Desember 2004 merupakan bencana yang sangat dahsyat yang melanda Indonesia, tepatnya berada di Provinsi Aceh, di mana gempa berkekuatan 9,3 skala Richter menyebabkan tsunami yang menghancurkan Aceh dalam sekejap mata. Pada April 2005 sampai Desember 2006, pemerintah mulai melakukan upaya rehabilitas untuk pemulihan daerah terdampak. Selain itu, tujuan dari tahap rehabilitas yaitu untuk mengembalikan infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sekolah, kesehatan, tempat ibadah, serta sarana dan prasarana perekonomian. Tahap rehabilitasi ini ditargetkan agar fasilitas pelayanan publik dapat berproses dengan baik dan memenuhi kebutuhan warga. Selain itu, tahap non-struktural juga dilakukan, seperti tahap rehabilitas psikologis bagi warga atau para korban yang mengalami trauma pasca tsunami. Dengan adanya tahap rehabilitasi ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan fasilitas yang layak. Pemerintah serta pihak terkait akan terus berupaya memastikan proses berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan masyarakat. Sekian berita kali ini, saya Hilma Dona Lestari pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Safrida Yuniza, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF). Indonesia menjadi anggota IMF karena krisis moneter yang melanda Indonesia, yang ditandai dengan anjloknya rupiah terhadap dolar. Pemerintah Orde Baru menyadari pentingnya suntikan dana untuk melaksanakan pembangunan.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF). Kerjasama ini sekaligus menjadi upaya pemerintah Orde Baru mengembalikan kepercayaan negara-negara asing agar bersedia menanamkan modal di Indonesia. Sebagai anggota IMF dan Bank Dunia, semua transaksi ekonomi yang dilakukan di Indonesia diakui secara internasional. Pengakuan ini penting karena apabila transaksi keuangan tidak diakui oleh negara lain, Indonesia tidak dapat melakukan impor. Setelah resmi menjadi anggota IMF, Indonesia mendapat bantuan dana sebesar 174 miliar US dollar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin melaporkan. Hari ini, Kamis 21 Mei 1998, bangsa Indonesia telah dikejutkan oleh pengumuman mendadak dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Bapak Soeharto pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam sebuah konferensi pers di Istana Merdeka. Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade ini menyatakan bahwa keputusan yang diambilnya ini sangatlah tepat dan mantap setelah mempertimbangkan dengan seksama mengenai situasi dan kondisi bangsa saat ini. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kesalahan dan kekurangannya dalam masa kepemimpinannya. Setelah mengumumkan isi pidatonya, Presiden Soeharto secara resmi menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Bapak B.J. Habibie. Serah terima jabatan ini disaksikan langsung oleh penjabat tinggi negara dan juga para tokoh penting masyarakat. Unduran diri Presiden Soeharto tidak hanya mengakhiri kekuasaannya saja, tetapi juga meninggalkan warisan yang kompleks terkait pemerintahan masa Orde Baru. Sejarah mencatat bahwa selama lebih dari 3 dekade berkuasa, Presiden Soeharto berhasil membangun stabilitas ekonomi dan juga politik Indonesia. Namun juga dianggap otoriter dan melanggar hak asasi manusia. Terima kasih Bapak Soeharto. Semoga keputusan yang diambilnya ini bisa membawa perubahan yang baik kepada negara Indonesia dan juga menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Peran dari saya, Bintang Aulia Ramadhani, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Naila Angki dalam acara seputar berita edisi Minggu 23 Februari 2025 untuk menyampaikan berita yang teraktual dan terbaru. Pemerintahan Orde Baru menetapkan undang-undang yang mengatur tentang penanaman investasi di Indonesia. Pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Undang-Undang PMA mempermudah izin bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Selain Undang-Undang PMA, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 yang mengatur tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Undang-undang PMDN memberikan pembebasan pajak dan tax holiday kepada investor dalam negeri yang mampu memenuhi syarat kelayakan proyek.
Tujuan pemerintah menetapkan undang-undang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri ini yaitu untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Naila Anggi, pamit undur diri dan sampai jumpa. Laporan singkat tentang krisis dimensional 1998. Dalam beberapa bulan terakhir, kawasan Asia terguncang oleh krisis dimensional, mengubah landscape ekonomi, politik, dan sosial. Krisis ini dimulai pada pertengahan 1997 dengan serangan spekulatif yang menyebabkan jatuhnya nilai mata uang dan keruntuhan pasar. Inflasi melonjak, investasi asing menguap, dan sistem perbankan pun mengalami tekanan hebat. Di Indonesia terdapat krisis yang sangat mendalam. Selain krisis keuangan, ketidakstabilan politik meningkat drastis, memicu kerusuhan dan protes massa. Di situasi ini akhirnya berkontribusi pada runtuhnya rezim Orde Baru, membuka jalan bagi reformasi demokrasi yang panjang secara sosial, peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Dampak krisis ini terdapat pada kehidupan masyarakat. Krisis 1998 tidak menjadi pelajaran tentang kerentanan sistem keuangan, tetapi juga meningkatkan pentingnya tata kelola ekonomi yang transparan dan reformasi struktural untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan. Laporan ini mencerminkan beberapa kompleks yang saling terkaitnya dinamika global di era modern yang menuntut kesiapan adaptasi dari semua sektor masyarakat. Terima kasih. Selamat siang pemirsa Kustu, kembali lagi dengan saya Helga yang akan membawakan berita hari ini. Berita siang ini akan membahas tentang kebijakan sertifikasi tenaga pendidik. Kita tahu bahwa pemerintah sangat mendukung program ini. Sertifikasi guru dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan cara meningkatkan kemampuan guru. Ada 4 aspek kompetensi yang menjadi fokus utama dalam program ini, yaitu 1. Akademik, kemampuan menguasai bidang keilmuan. Yang kedua, pedagodik atau teaching skill, yaitu kemampuan mengajar. Ketiga, kepribadian, karakter sebagai teladan. Yang keempat, sosial, kemampuan berinteraksi dengan baik. Dengan adanya program ini, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia semakin meningkat, sehingga kita dapat mencetak generasi yang unggul dan kompeten di masa depan. Sekian berita singkat pada hari ini, sampai jumpa nanti. Selamat siang, halo pemirsa, saya Fani Fatika Sari dari Kustu Channel melaporkan tentang upaya peningkatan akses pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi unggul. Lalu, bagaimana perkembangan terbaru dalam pemerataan akses pendidikan? Simak laporan selengkapnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan terutama di daerah terpencil. Program seperti Kartu Indonesia Pintar, beasiswa bagi siswa berprestasi, serta pembangunan sekolah dan fasilitas pendukung telah membantu ribuan anak mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga semakin berkembang, dengan hadirnya platform pendidikan daring yang memungkinkan siswa di berbagai wilayah tetap mendapatkan materi berkualitas. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur
dan tenaga pengajar di beberapa daerah. Para ahli pendidikan menilai bahwa peningkatan akses pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengajaran serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Dengan begitu, generasi mendatang lebih siap menghadapi persaingan global. Pendidikan adalah investasi bagi masa depan bangsa. Dengan akses pendidikan yang lebih luas, diharapkan setiap anak Indonesia dapat meraih mimpinya tanpa hambatan. Saya Fani Fatika Sari, sampai jumpa di laporan berikutnya.